Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberkati Tuhan, beribadah kepada Tuhan di minggu pertama bulan Agustus 2021 ini. Tentu semua ini adalah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang sempurna buat setiap saya dan saudara sekalian. Baik, sebelum kita akan serahkan ibadah kita pada hari ini, di mana sekaligus juga nanti ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, maka dengarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, puji dan syukur bagimu Tuhan, Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan kehidupan, mengaruniakan waktu kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu di dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Lawat setiap pribadi yang datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lawat setiap keluarga-keluarga yang merindukan jamahan Tuhan. Dan kami semua boleh merasakan berkat Tuhan di dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Tuhan, kami mohon berkat dan pengurapan-Mu atas hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di dalam ibadah ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus dan kekuatan yang baru dinyatakan di tengah-tengah kami. Pertolongan-Mu yang luar biasa boleh menyertai setiap pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit memperoleh kesembuhan dari Tuhan, dan yang di dalam pergumulan mereka pun juga akan ditolong dan diberkati Tuhan di dalam ibadah ini. Kami percaya dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengambil alih, dan semuanya berjalan di dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan syukur dan dengan iman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa. Haleluya. Umatnya yang siap beribadah, katakan bersama, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, Allah yang sudah berkorban untuk kita, dan kita memperingati pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah
yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa kasih-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terimalah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami buka seluruh hidup kami untuk Engkau berfirman kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, apapun bentuk firman-Mu, kami mau terima dengan terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semua. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya yakin oleh karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, saudara semua dalam keadaan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang saya beri judul, Mengapa Kamu Takut? Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Markus, Injil Markus, pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Tetapi saya akan membacanya di dalam ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus mau mengakui dengan jujur bahwa dunia sedang dilanda kecemasan. Dunia sedang dilanda ketakutan dan ketidakpastian. Saudara-saudara, ada seorang psikolog saudara-saudara yang mengatakan bahwa hari-hari ini ada banyak orang tua merasa cemas terhadap tumbuh kembang putra-putri mereka. Oleh karena semenjak ada pandemi virus corona, saudara-saudara, sekolah tidak lagi tatap muka, tetapi anak-anak sekolah dari rumah, saudara-saudara. Dan ternyata itu menyebabkan saudara-saudara tumbuh kembang seorang anak itu menjadi tidak bagus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Secara psikologis anak-anak mereka, saudara-saudara, memiliki perkembangan yang kurang bagus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal pertumbuhan yang baik bagi seorang anak itu harus ada sosialisasi dengan teman-teman sebayanya, bermain dengan teman-teman sebayanya. Akan tetapi sejak pandemi virus corona, saudara, banyak anak-anak hanya di rumah saja. Sampai saudara-saudara, seorang psikolog mengatakan bahwa para orang tua harus berani mengambil resiko, harus berani mengambil segala resiko agar supaya anak-anak mereka bisa tumbuh, memiliki tumbuh kembang yang baik, yang normal. Saudara-saudara,
Orang tua harus mulai mengizinkan anak-anak mereka bergaul dengan teman-teman sebaya mereka. Tetapi dengan persyaratan anak-anak harus diberi pengetahuan, mereka harus bisa melakukan prokes, protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak harus disuplai dengan makanan-makanan bergizi, vitamin dan sebagainya. Saudara, inilah kecemasan para orang tua yang sedang memiliki anak yang sedang bertumbuh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan saja para orang tua yang dilanda kecemasan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mulai mencemaskan kondisi perekonomian secara global. Kondisi perekonomian secara global, saudara-saudara, betul-betul tidak menentu. Dan ini berdampak kepada kondisi perekonomian kita secara pribadi. Bukan itu saja, saudara-saudara, ada ancaman kesehatan. Ada banyak orang hari ini sehat, ternyata besok dia sakit. Ada ancaman kematian, saudara, yang ditakuti oleh banyak orang. Ada ancaman kehilangan pekerjaan, saudara-saudara. Bermacam-macam kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Saudara-saudara, ternyata saudara, ketakutan-ketakutan, persoalan-persoalan yang dialami oleh kebanyakan orang itu bukan saja dialami oleh orang-orang pada umumnya, tetapi semua itu juga menimpa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ancaman kesehatan, ancaman kematian, ancaman perekonomian, ancaman tentang pertumbuhan, tumbuh kembang anak. Sekali lagi itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu sekarang bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pergumulan ini, ketika kita menghadapi tantangan, bagaimana respon kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Pagi ini kita belajar, saudara, agar supaya kita tidak mengalami ketakutan seperti orang-orang pada umumnya. Sebab di dalam Alkitab ini Tuhan Yesus menegur para muridnya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita. Agar supaya kita merespon dengan baik setiap persoalan, pergumulan yang datang di dalam kehidupan kita. Agar supaya kita tidak menjadi takut yang berkelebihan, saudara. Yang pertama yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, yaitu mengikut Yesus bukan berarti bebas dari tantangan dan pergumulan. Kita membaca ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Dikatakan seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara-saudara, perhatikan ayat-ayat yang kita baca bersama-sama hari ini. Ketika mereka menghadapi badai, ketika mereka diserang dengan badai di tengah danau, saudara-saudara, mereka itu dalam posisi sedang melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan, Yesus mengatakan marilah kita bertolak ke seberang.
Jadi Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan menuju ke seberang danau, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka taat kepada apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mereka sedang taat melakukan firman Tuhan. Mereka sedang taat melakukan perintah Allah. Bukan itu saja, tetapi firman Tuhan juga menjelaskan Yesus juga ada menyertai mereka. Jadi di perahu mereka itu ada Yesus. Jadi istilahnya Yesus itu sedang ada bersama mereka. Yesus sedang menyertai mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan, maka mengamuklah badai tofan menerpa perahu mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama yang perlu saudara dan saya tahu, agar supaya ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, engkau tidak kecewa kepada Tuhan. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari tantangan dan pergumulan. Disertai oleh Tuhan Yesus bukan berarti semuanya kemudian tidak ada halangan. Semuanya seperti kita lewat jalan tol yang sepi. Saudara-saudara, tidak. Masih ada tantangan, masih ada pergumulan. Di Alkitab terlalu banyak contoh-contohnya, saudara-saudara. Kita semua mengenal Ayub. Ayub itu dikatakan orang yang sangat saleh, orang yang paling saleh di zamannya. Ayub ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayub ini adalah orang yang jujur. Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, Ayub pernah menghadapi satu badai yang luar biasa. Harta bendanya dalam waktu sekejap ludes. Anak-anaknya dalam sekejap semua mati. Dan dalam sekejap dia sakit, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga saudara dengan rasul-rasul, saudara-saudara. Hampir semua rasul-rasul itu mati syahid, saudara-saudara. Dan di dalam perjalanan kehidupan para rasul, baik itu Petrus, Paulus, Thomas dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Ketika mereka sedang ada di dalam pelayanan, mereka banyak kali menghadapi badai. Mereka banyak kali menghadapi tantangan hidup. Mereka banyak kali mengalami pergumulan. Bahkan Rasul Paulus pun, saudara, dia juga pernah mengalami sakit. Dan sampai mati dia tidak disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi ini perlu kita pahami di dalam kehidupan kita agar supaya kita tidak menjadi kecewa dengan setiap kenyataan yang kita hadapi. Saya mau katakan kepada saudara, hadapi tantangan dan cobaan itu sebagai bagian perjalanan hidup yang harus kita lewati. Saya ulangi saudara-saudara, hadapi setiap tantangan dan cobaan yang diizinkan Tuhan datang di dalam kehidupan saudara. Itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lewati. Ini penting saudara-saudara, agar supaya sekali lagi engkau tidak kecewa ketika engkau diizinkan oleh Tuhan menghadapi badai kehidupan. Dan yang kedua saudara-saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ternyata sifat dari badai atau pergumulan itu hanya sementara. Amin saudara-saudara. Dan itu pun tidak akan melampaui kekuatanmu. Maksudnya sementara adalah tidak untuk selama-lamanya saudara itu mengalami yang namanya pergumulan. Tidak untuk seterusnya saudara dan saya itu menghadapi badai. Tidak untuk
selamanya di dalam sepanjang perjalanan hidup saudara, saudara itu menghadapi yang namanya persoalan. Pergumulan, persoalan, tantangan hidup itu hanya sementara. Saudara tidak akan terus mengalami sakit. Amin saudara. Saudara tidak akan terus menerus dalam masalah ekonomi atau kekurangan. Tidak. Itu hanya sementara saja. Saudara tidak akan terus menerus mengalami masalah dengan orang lain. Tidak saudara. Kalau kita mau jujur merenungkannya saudara-saudara. Saya diingatkan oleh Tuhan untuk hal-hal ini saudara. Ternyata coba kita renungkan, mulai kita lahir, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi pemuda, pemudi, kemudian dewasa, menikah, punya anak, jadi oma, opa, jadi eyang, dan sebagainya saudara, jadi mbah, ya punya cucu saudara-saudara. Coba renungkan, ternyata ada lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Betul enggak saudara? Betul saudara? Amin. Saya pernah mengalami kelemahan tubuh saudara-saudara. Ketika saya mengalami kelemahan tubuh, fokus saya kepada kelemahan tubuh itu. Tetapi Tuhan mengingatkan, bukankah ada lebih banyak sehatmu daripada sakitmu? Sakitmu itu hanya sementara saja. Saudara-saudara, ada lebih banyak kecukupan dan kelimpahan daripada kekurangan yang kita alami, daripada kerugian. Lebih banyak untungnya di dalam pekerjaan kita daripada kerugiannya. Renungkan ini baik-baik. Ada lebih banyak orang yang mencintai saudara dan saya daripada orang yang membenci saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Badai yang sementara diizinkan datang di dalam hidup kita punya tujuan saudara-saudara. Tujuannya adalah agar supaya kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Tujuannya adalah agar supaya kita punya waktu yang serius untuk mencari Tuhan. Tujuannya adalah agar supaya kita lebih mengenal Tuhan. Coba lihat di dalam ayat ini saudara. Setelah Yesus meredakan angin badai saudara-saudara, di dalam ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, wow, ketika saya membaca ayat yang terakhir ini saudara-saudara, saya sendiri agak bingung. Apakah selama ini murid-murid itu belum mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Padahal selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Selama ini Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat dan mencicipi bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka boleh melihat orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Berbagai mujizat sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi ketika peristiwa Allah menghardik angin badai dengan mengatakan diam dan tenanglah, mereka terheran-heran. Sampai mereka mengatakan siapakah orang ini sehingga badai, tofan itu juga taat kepadanya. Saudara-saudara, jadi sebenarnya saudara, badai kehidupan, tantangan hidup, atau mungkin itu sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saudara, itu sebenarnya Allah punya tujuan.
bukan saja itu hanya bersifat sementara. Amin saudara. Tetapi Allah di dalam kedaulatannya memiliki tujuan yang kekal bagi kehidupan saudara dan saya. Agar supaya saudara lebih mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, ketika Ayub menghadapi persoalan yang maha dahsyat, saya mengatakan maha dahsyat, oleh karena tidak ada satupun manusia yang pernah mengalami persoalan seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara, dalam kondisi yang terpuruk semua orang meninggalkan dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, Ayub kemudian mengatakan seperti ini. Dulu aku mengenal engkau dari apa katanya orang. Tetapi sekarang aku mengenal engkau oleh karena aku bertemu dengan engkau secara pribadi. Oleh karena aku sendiri boleh melihat dan mengenal engkau secara pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya harap ini saudara camkan dengan baik-baik di dalam kehidupan saudara. Agar supaya saudara tidak takut menghadapi badai apapun juga yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan saudara-saudara. Saya mau tegaskan sekali lagi, badai itu hanya sementara. Persoalan, pergumulan itu hanya sebentar saja, sementara saja. Dan semuanya Tuhan izinkan datang di dalam hidup saudara. Supaya saudara dan saya lebih serius di dalam mencari Tuhan. Agar supaya saudara dan saya lebih mengenal Tuhan seperti apa yang selama ini engkau percayai saudara. Dia adalah Allah penolong kita. Tuhan itu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan itu juga punya timing, punya waktu khusus untuk menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya. Itu yang kedua saudara-saudara. Yang ketiga saudara-saudara, ketika badai, ketika persoalan, ketika pergumulan, ketika tantangan itu datang di dalam kehidupan saudara, datanglah selalu kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Datanglah selalu kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Saudara-saudara, di dalam ayat 38 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tahu, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun, maksudnya Yesus, bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya ketika badai tofan itu menimpa murid-muridnya, mereka mencoba untuk mengatasi sendiri. Mereka mengatasi sendiri dengan rasa panik, dengan rasa khawatir, dengan rasa takut yang luar biasa. Tetapi kemudian mereka ingat, bukankah Yesus ada bersama-sama dengan kita, kata murid satu dengan yang lain, saudara. Bukankah Yesus ada di perahu ini, saudara-saudara. Lalu kemudian mereka membangunkan Yesus. Walaupun doanya itu seperti dalam tanda kutip salah oleh karena mereka berdoa di dalam ketakutan. "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kepanikan itu mereka ingat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah kegalauan saudara, di tengah-tengah kekhawatiranmu, saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini.
Apa yang menjadikan engkau cemas hari-hari ini? Saya tidak tahu. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudara-saudara, bukankah Yesus itu ada bersama dengan saudara? Amin, saudara. Bukankah Yesus itu selalu menyertai saudara? Mengapa engkau mengatasi semua persoalanmu dengan kekuatanmu sendiri? Mengapa engkau menyelesaikan persoalanmu hanya dengan cara pikirmu yang terbatas? Dan itu membuat engkau semakin cemas dan semakin takut. Bukankah ada Yesus yang menyertai engkau? Bukankah ada Yesus yang selalu ada di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di dalam hidupmu ada Yesus? Mengapa engkau tidak memanggil Dia di dalam setiap seruanmu kepada Tuhan? Panggil Dia, saudara. Karena di dalam Yesus itu selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus itu selalu ada solusi. Jadi saudara-saudara, pastikan dalam perjalanan hidup saudara di dunia ini selalu ada Yesus yang menyertai saudara. Inilah sesuatu yang sangat kita butuhkan, saudara. Pastikan dalam perjalanan hidupmu di dunia ini selalu ada Yesus menyertai kehidupan saudara. Ketika ada Yesus, saudara-saudara, badai itu reda. Amin, saudara-saudara. Ketika engkau memanggil nama Yesus, badai itu menjadi reda. Ketakutan-ketakutan yang selama ini mencekam pikiran dan hatimu dibuat menjadi reda oleh Tuhan. Dan Tuhan menggantikannya dengan damai sejahtera yang luar biasa. Engkau akan mengalami ketenangan yang luar biasa di tengah-tengah badai kehidupan, saudara-saudara. Saudara, ingatkah saudara dengan satu ilustrasi sebuah lukisan, saudara? Lukisan ini menggambarkan tentang ketenangan yang sejati, saudara. Seorang pelukis melukiskan laut yang bergelora, saudara. Kemudian ada pohon-pohon, saudara-saudara, yang ditiup angin, di mana pohon kelapa, pohon macam-macam pohon itu dalam kondisi yang miring oleh karena angin yang begitu kencang. Dan di dekat laut yang sedang bergelora itu, pelukis itu melukiskan batu karang yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Dan di dalam lekuk batu karang itu ada seekor burung yang ada di lekuk batu karang itu, dan burung itu sedang bersiul-siul, saudara, sedang bernyanyi-nyanyi. Apakah burung itu tidak takut dengan angin yang begitu kencang, badai ombak yang begitu kencang? Kemungkinan seandainya burung itu bisa berbicara, mungkin dia juga takut. Tetapi dia merasa aman karena dia sudah bisa berlindung di dalam lekukan dari batu karang itu. Demikian juga kita hari-hari ini, saudara. Di tengah-tengah banyak orang yang sedang takut, saudara, kita punya tempat yang aman, saudara, yaitu di dalam Yesus. Saudara punya tempat yang aman, yaitu di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, saudara-saudara. Dan engkau akan bisa tenang. Oleh karena apa? Oleh karena engkau selalu datang kepada Tuhan Yesus dan memanggil Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, atau yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat adalah di tengah-tengah badai itu, agar supaya kita tidak menjadi takut, berjalanlah dalam iman, saudara. Saya akan ulangi,
hari-hari ini kita perlu berjalan dalam iman. Apa maksudnya berjalan dalam iman? Saudara-saudara, berjalan dalam iman itu artinya kita memiliki penyerahan yang total kepada Allah tiap-tiap hari. Saudara-saudara, iman yang besar tidak hanya dapat dilihat dari terkabulnya sebuah doa atau terjadinya sebuah mujizat. Namun penyerahan hidup yang total kepada Tuhan juga merupakan suatu wujud iman yang besar. Saudara, seringkali kita mengatakan iman yang besar hanya kita hubungkan ketika kita berdoa, langsung Tuhan melakukan mujizat, langsung Tuhan jawab. Tidak hanya bicara tentang itu, iman yang besar tidak hanya bicara tentang itu. Tetapi iman yang besar itu berbicara bagaimana engkau tiap hari menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan. Day by day engkau berjalan dengan iman, menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau boleh saya umpamakan perjalanan hidup kita di dunia dan sementara kita sedang menghadapi pandemi virus corona, saudara, perjalanan kita itu seperti perjalanan hidup dari bangsa Israel. Saudara, setelah bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir dan kemudian menyeberangi laut Teberau, tibalah mereka di padang gurun, saudara. Saudara-saudara, di mana tidak ada satupun bangsa Israel termasuk pemimpinnya yaitu Musa pernah melewati jalan-jalan itu. Tidak ada satupun yang pernah melewati jalan-jalan itu. Mereka dibawa oleh Tuhan melewati jalan-jalan yang asing. Mereka dibawa oleh Tuhan untuk melewati jalan yang gersang, yang penuh dengan bahaya, saudara-saudara. Dan jalan-jalan mereka itu adalah jalan-jalan bagi mereka itu sesuatu yang menakutkan, saudara. Sehingga oleh karena mereka tidak mengerti setiap jalan-jalan yang mereka tempuh yang penuh dengan gersang, yang penuh dengan bahaya, saudara. Sehingga langkah demi langkah mereka harus bergantung kepada Tuhan agar supaya mereka sampai ke tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menyertai mereka. Ketika mereka melewati padang gurun, jalan yang begitu gersang, jalan yang sangat asing buat mereka, jalan yang berbahaya. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara, Allah menyertai mereka. Dan di dalam penyertaan Allah itu, umat Israel harus berjalan dengan iman, penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Tuhan memimpin mereka. Kalau siang Tuhan memimpin, ada tiang awan yang menudungi mereka. Kalau tiang awan itu lurus, mereka berjalan lurus. Kalau tiang awan itu belok kiri, mereka berjalan belok kiri, saudara. Jadi langkah demi langkah perjalanan hidup mereka, mereka hanya bergantung kepada pimpinan Tuhan. Itulah yang namanya berjalan dengan iman, saudara. Dan kalau malam mereka dipimpin dengan tiang api, saudara. Kalau tiang api itu berhenti, mereka pun berhenti. Dan mereka membentangkan kemah mereka untuk beristirahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah perjalanan iman. Mereka betul-betul bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Kalau tidak, mereka akan tersesat, saudara-saudara. Demikian juga dengan kita hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini pun kita mengalami hal yang sama. Kita sedang melewati jalan-jalan yang tidak kita kenali selama ini. Oleh karena virus pandemi corona, saudara-saudara. Pandemi virus corona, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Kita tidak tahu bagaimana masa depan dunia ini, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam menapaki hari demi hari, di dalam kita menjalani semua proses kehidupan ini. Oleh sebab itu hiduplah dan berjalanlah di dalam Tuhan, di dalam iman. Berserah kepada Tuhan, saudara. Betul, saya merenungkan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pandemi corona ini kapan berakhir, kita enggak tahu semua, saudara-saudara. Kita sudah berdoa bagi bangsa ini, kita sudah memberkati bangsa ini, saudara. Di dalam setiap doa kita berkata-kata positif bagi bangsa ini. Ini luar biasa, kita harus meneruskan ini, saudara. Tetapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi esok, bukan? Hari ini kita sehat. Kita enggak tahu apakah besok kita masih sehat. Hari ini kita masih ada. Kita enggak tahu apakah besok kita masih ada di dalam dunia atau kita sudah bertemu Tuhan muka dengan muka. Hari ini betul-betul, saudara, kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara, di dalam perjalanan yang belum pernah kita lewati bersama-sama di dalam dunia ini, berjalanlah di dalam iman. Maksudnya berjalan di dalam iman, tiap hari andalkan Tuhan. Amin, saudara. Tiap hari, saudara-saudara, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menggandeng saudara. Biarkan Tuhan memimpin saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mempersoalkan kepercayaan murid-muridnya. Mengapa kamu tidak percaya? Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepadaku dan ikutlah pimpinanku. Kalau aku ada, engkau akan tenang. Saudara-saudara, percayakan hidup saudara hari-hari ini sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut? Saudara, bagaimana supaya kita tidak takut? Bagaimana kita menyikapi segala peristiwa yang harus kita alami dan kita tidak bisa menghindar. Yang pertama tadi saya katakan kepada saudara, mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari tantangan dan pergumulan. Hadapi tantangan dan pergumulan, cobaan itu sebagai bagian perjalanan hidup yang harus kita lewati. Saudara-saudara, dan yang kedua, saya katakan pergumulan itu hanya sementara. Tidak seterusnya engkau mengalami pergumulan, tidak seterusnya engkau sakit, tidak seterusnya engkau mengalami pergumulan di dalam ekonomimu, tidak seterusnya, saudara-saudara. Hanya sebentar saja, kata Tuhan. Dan itu pun semua Tuhan izinkan agar supaya engkau lebih mengenal Tuhan dengan baik di dalam hidupmu, agar supaya engkau lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga tadi, dalam segala situasi kondisi hidup saudara, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi, berjalanlah di dalam iman. Saudara, berjalan di dalam iman itu bicara tentang penyerahan total dari seluruh kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup saudara dan saya. Apapun sekali lagi yang menjadi pergumulanmu hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan hari ini di dalam pujianmu, doamu kepada Tuhan dengan iman. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Amin, amin Tuhan. Engkau ada bersama
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan dengan iman, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Engkau selalu ada beserta dengan kami, melewati jalan-jalan yang tidak kami ketahui sebelumnya, Tuhan. Haleluya. Engkau yang meredakan badai, Allah yang meredakan angin ribut. Oh, Engkau Allah yang menenangkan hati kami. Engkau yang membuat jiwa kami damai, Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Dimanapun engkau berada hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan pengertian kepada kita, agar supaya kita tidak kecewa ketika kita menghadapi persoalan pergumulan. Semua orang harus menghadapinya, saudara. Dia baik dan kita dapat setiap saat berseru kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami seperti bangsa Israel, kami seperti murid-murid-Mu Tuhan, ketika ada di danau yang bergelora. Ketika Tuhan, bangsa Israel melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak pernah mereka lalui, penuh dengan bahaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengatakan, mengapa Engkau takut? Hari ini Engkau menghendaki kami untuk kami tidak takut menghadapi apapun juga. Oleh karena Engkau selalu ada buat kami. Yang penting Engkau selalu menyertai kami. Segala sesuatunya Tuhan, kami dapat melewati dengan baik. Setiap pergumulan, tantangan yang harus kami lewati, dan kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Hari ini kami tetap berdoa, mohon anugerah dan berkat Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi virus corona dengan segala dampak-dampaknya yang sudah banyak kami alami di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa kami dan menyembuhkan bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Dan Engkau menolong setiap orang yang sakit, mereka boleh mengalami kesembuhan. Setiap orang yang mengalami persoalan di dalam perekonomian, Allah, kiranya Engkau memelihara mereka dengan cara yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aman di dalam Engkau, kami aman di dalam hadirat-Mu. Sekalipun kami harus menghadapi pergumulan dan tantangan, tetapi jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber dari segala sumber yang kami butuhkan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetaplah pegang erat kehidupan kami dan tuntun kami langkah demi langkah melewati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami semuanya, dan kami melakukan firman-Mu dengan taat. Terima kasih. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan dengan iman saudara. Haleluya. Kiranya anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kami boleh bertemu Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dengan iman katakan bersama, amin.